Ya, untuk menghemat bandwidth, saya matikan kamera saya. Dan mungkin sedikit apa namanya housekeeping rule ya untuk Bapak dan Ibu yang baru join, tolong di biar sesi ini berjalan dengan lancar gitu, Bu. Tolong langsung di unmute ya biar tidak mengganggu rekan-rekan yang lain ya. Oke, ya tadi seperti yang disampaikan sekilas oleh Pak Aris ya. Jadi basically tema yang akan saya sampaikan untuk sharing session hari ini adalah mengenai BIM 4D gitu ya, assessment dengan BIM 4D yang dimana bisa berpotensi untuk memitigasi atau really mereduce atau bahkan mengeliminate risk of project delays dan juga cost of run. Basically kalau kita bicara mengenai project gitu ya, ini dua hal ini adalah hal yang paling dangerous gitu ya. Jadi basically delay sama cost itu go side by side gitu. Nah, dan bagaimana dengan mengadop proper teknologi itu nggak maksudnya walaupun saya dari Bentley gitu tapi uh, saya bakal share in the high level overview gitu ya. Nggak cuma harus Bentley gitu, tapi lebih ke arah konsepnya ya. Oke, agenda untuk hari ini ya saya akan membahas basically 4 main talking points ya gitu ya. Saya akan mulai dengan let's touch a bit about digital transformation ya, mengenai what, why, and how, dan juga habis itu setelah saya akan melanjutkan dengan memberikan pemaparan sekilas ya mengenai company kami ya Bentley System, just in case ini adalah pertama kalinya untuk Bapak dan Ibu mendengar mengenai Bentley gitu ya. Lalu saya bakal go deeper ya mengenai solution untuk terutama untuk plan design ya. Untuk sesi hari ini saya akan fokus ke arah plan design entah itu untuk onshore ataupun offshore gitu ya. Lalu setelah plan design nanti saya akan lanjutkan ke bagian how to move into the project delivery dengan menerapkan the proper 4D BIM teknologi gitu ya. Lalu kita akan melakukan saya akan share mengenai reflection a bit ya what we are going to have been discussed ya mengenai success story dan juga what kind of ROI that we are looking at gitu ya. Lalu setelah itu saya akan hand over ke Pak Noldi untuk membuka sesi tanya jawab ya. Oke, ini sangat penting gitu ya, terutama ini uh, kind of becoming a buzzword gitu ya. Oh, digital transformation, let's going digital all those things gitu ya. Nah, kalau misalkan kita tanya gitu ya, yang biasanya yang kami selalu tangkap selalu dapat gitu ya respon atau feedback dari koresponden gitu ya. What do you understand about digital transformation gitu ya? Umumnya ada dua apa namanya perspektif yang sangat bertolak belakang gitu ya. Entah korespondennya sudah kita udah sangat overloaded, sangat overwhelmed gitu mengenai topik digital transformation gitu. Entah mungkin out of budget gitu ya karena digital transformation dealing sama adaptasi teknologi baru gitu ya. Dan cukup mungkin investasinya itu nggak murah gitu ya. Nah, mungkin orang ini sudah sangat overloaded atau kita ketemu yang sangat futuristik gitu ya. Seperti dia pikirannya kayak Tony Stark gitu ya. Jadi basically kita company-nya sangat bullish, sangat ambitious gitu ya. Kita lagi in the pathway ke to the next level gitu mengenai digital transformation gitu ya. Jadi basically selalu ada dua hal yang sangat ekstrim gitu ya. Yang entah overwhelming ya, mungkin penanganannya kurang begitu efektif atau yang ya you already get it ya. Jadi kalian sudah move into the right direction ya, moving into the future gitu ya. Nah sebenarnya kalau bicara ekstrimnya sangat positif kayak yang Bapak dan Ibu lihat di layar ini mengenai Tony Stark gitu ya. Sebenarnya ini kalau kita bicara ke daerah bidang konstruksi ya, sebenarnya teknologinya tuh nggak jauh-jauh Pak, Bapak dan Ibu ya. Jadi saya ingin share sekilas gitu ya, terutama di Singapura ya. Konsep ini itu sebenarnya sudah diformulasikan yang dimana di Singapura itu kita sebut sebagai IDD ya, Integrated Digital Delivery, di mana itu dari semua proses ya dari awal dari desain ya digital design terus masuk ke fase fabrikasi, fase digital konstruksi sampai akhirnya setelah handover ke klien ada solution yang juga mengcover aset delivery dan juga management. Jadi basically a one full
cycle ya, end-to-end life cycle of end-to-end concept of framework ya, really going into digital in this apa namanya construction space gitu ya. Jadi sebenarnya it's not too far gitu ya. We are about going there, but the question is how we can go there effectively and in the more apa investment savvy kind of thing. Nah, kalau kita bicara again ya, going digital construction, what comes into your mind gitu ya? Mungkin Bapak dan Ibu langsung, oh let's go, BIM gitu ya, IoT, augmented reality, VR, mobile technology, big data ya, AI. Nah sekarang kita banyak gitu kan ya, banyak apa buzzword gitu ya, AI this, AI that gitu ya. Nah pertanyaan adalah, is it that simple gitu ya? Kalau jadi artinya kalau misalnya kita pengen, oh let's become efficient by going digital, apakah cuma tinggal mengadopt, tinggal menginvest ya? Nanti ujung-ujungnya kalau investnya nggak efektif, nanti seperti yang Bapak yang pertama gitu ya, yang sudah kewalahan gitu. Atau are you in the right track gitu ya? Choosing the right track, choosing the right technology ya. Nah, how to check ya, sebenarnya hal ini nih di luar produk gitu ya, di luar company apa yang jual produknya gitu ya. Sebenarnya hal ini sangat sudah menjadi apa namanya, menjadi bahan diskusi gitu ya dengan beberapa konsultan, beberapa researcher all around the world gitu ya. Saya tampilin beberapa aja gitu ya. Ini nggak lama gitu, masih mungkin sekitar 5 tahun yang lalu gitu ya. Jadi topik ini sudah dibahas di, misalkan ini saya ambil yang cukup kredibel gitu ya, Harvard Business Review. Walaupun Harvard mungkin sekarang lagi ada isu sama Trump administration, tapi we still respect Harvard gitu ya. Digital transformation is not about technology. Very strong words ya. Digital transformation is not about technology. Then what is it all about gitu ya. Terus decoding the digital transformation in construction ya. So McKinsey juga looking into this very seriously karena mereka provide consultancy untuk organisasi ya, big organization ya. Yang mungkin engage mereka buat how they can implement digital transformation properly into the organization. That's why makanya McKinsey, sekelas McKinsey itu juga mereka doing this kind of review ya, in depth ya. Nah, based on this at least dua artikel ini ya, ada satu learning point yang ingin saya share ya. Jadi basically it's not about technology, but it is something to do with dengan bagaimana kita mengerti. Yang pertama ya, yang paling penting adalah mengerti pain points-nya apa sih yang kita pengen solve gitu ya, not just installing IT or ICT solution. Nah, itu lalu yang kedua, setelah kita we understand, nah this is where we can choose the right solution, the right technology ya. Lalu kita how we can implement to the best possible way gitu ya, implement the digital use case-nya itu buat promote collaboration ya. We are talking about collaboration. How we can do more in the same, maybe the same manpower gitu, tapi we can achieve more, we can deliver more gitu ya. Lalu the third one itu lebih ke arah reskill or restructure the teams ya. Is talking about change management ya. Konsep mindsetnya juga mesti ada perubahan gitu ya. Jadi kalau kita nggak cuma apa namanya beli invest ke teknologi, tapi orang yang penggunanya juga perlu mindsetnya perlu di upskill, perlu di change gitu ya. Dan how to do work itu mesti perlu di change juga. Dan the rest is just additional ya. But the important is the first three gitu ya. Jadi keywords-nya adalah CDE ya, Common Data Environment, yang mengenhance collaboration, change management, dan juga perlu tahu ya how terutama untuk mungkin Bapak dan Ibu ada yang dari management level gitu ya. Ya, investment pasti perlu tahu how it can give you back the return gitu ya. ROI-nya perlu how you can do a proper ROI assessment gitu ya. Nah, ada juga tambahan dari Harvard juga ya, yang gimana dia memberikan 4 framework lagi, 4 pilar gitu ya. Nah, jadi basically it goes one step at a time, is like a journey gitu ya. Yang pertama itu mengenai IT uplift ya. Of course we need to upgrade the technology ya internally. Lalu going into the operational ya, moving into the operational, then the rest are related to the business. Tapi untuk hari ini of course saya bicara tentang adaptasi teknologinya aja, makanya kita bicara dari dua hal ini ya, dua hal yang pertama. The rest ya, bagian yang kedua mungkin kita
we can do for the next session gitu ya. Ini bicara tentang how to get more revenue lah basically, digital marketing and the new venture all those things ya. Oke, ya perkenalkan. Jadi kami dari Bentley ya, Bentley System. Jadi yang pasti kita bukan Bentley Motor, jadi kita bukan car manufacturer gitu ya. Nah kita Bentley ini kita adalah solution provider basically ya, kita provide solution yang dimana the entire fokus kita di Bentley ini kita solution yang kita provide itu adalah yang related untuk satu segmen aja, yaitu segmen infrastruktur ya. Nah, kita bukan startup company ya, basically kita sudah beroperasi mensupport kita punya users gitu ya selama 40 tahun, dan kita sudah beroperasi di hampir di semua negara basically ya, di mana kita punya ya basically we deal with a lot of enterprises ya, small, medium, even large enterprise ya. Nah, what is important yang perlu saya highlight adalah bukan maksud nunjukin kita punya revenue berapa dan sebagainya. Nah, yang penting adalah yang pertama 40 tahun ini adalah ya itu artinya kita sudah melakukan our own product development ya selama 40 tahun, di mana product development kita ini based on all the feedback ya, semua feedback, semua masukan, dan of course all the new best practices ya dari yang di-share dari user-user kita di all over the world ya, itu kita sudah encapsulate semua hal itu dalam solution yang kita provide basically ya. Jadi basically nanti Bapak dan Ibu bisa sure ya solution yang kita provide itu sudah menginclude all that kind of best practices basically all over the world gitu ya. Nah, di Bentley kita juga kita provide a complete life cycle ya, again. Nah, jadi we are not just provide one or two and nggak cuma fokus ke satu atau dua hal aja dari construction segment, tapi we provide a holistic ya. Jadi kita ada solution yang mengcover di bagian fase desain dan juga engineering ya, fase awal gitu. Nanti setelah desain engineeringnya sudah approve ya, masuk ke fase konstruksi ya, tendernya di approve. Nah, fase konstruksi yes, we also have a solution for that ya. Ini yang tadi Pak Noli sampaikan sekilas gitu ya mengenai konsep 4D. Jadi basically continuity ya dari design and engineering ditambah ke fase all the information from scheduling ya. Nanti setelah construction-nya finish, again handover ke klien ya, kita juga ada solution yang mengcover bagian operationalnya juga ya, how to connect that model into the dia punya sensor atau dia punya ERP dan sebagainya gitu ya. Jadi basically we have a complete full life cycle project solution basically ya. Dan kenapa kita fokus ya, itu karena throughout these 40 years ya, kita we realize something ya. Jadi basically what happened is all about the data. The challenge ya, number one challenge kenapa project delay, project cost overrun is all about the data loss. That is the root of the problem ya. Nah, kita realize adalah every stages ya, awalnya pasti dimulai dari feasibility planning ya. Nah, ini ada satu tim yang develop all the information ya, sampai satu titik dia ready ya, sudah sudah di hand over ke tim lain. Nah, umumnya karena things ya, dokumen atau informasi itu masih manual. Nah, ada data loss ya, pas di hand over ke tim lain ada data loss ya. Lalu tim berikutnya developing, dia punya information ya according ya to the design phase. Nanti saat certain point nanti sampai disubmit ke tim lain ke bagian bidding ya. Nanti ada data loss lagi. Nah, every time is always something, the same pattern is happening ya, terutama nanti setelah finish construction a bigger data loss ya. Nanti klien karena mereka cuma umumnya dulu ya, conventionally mereka cuma terima nanti gambar ya, mungkin hard copy atau mungkin PDF ya, a lot of data loss lah basically ya. Jadi si klien ini nanti bakal kebingungan juga ya. Jadi dia perlu, kalau misalnya dia mau doing something ya on dia facility, mereka perlu engage lagi konsultan atau kontraktornya. Nah, this is what is the challenge basically yang kita realize gitu ya after all this discussion ya.
Nah, solutionnya apa? Solution yang kita pengen provide. Kita pengen provide model based approach, ya, di mana ya datanya itu yang pertama kita bisa mengenhance ya, ya kenapa ada gap ya di sini ya. Itu yang kita mau mau sampaikan adalah we have a solution ya yang di mana itu bisa bisa mengenhance efektivitas ya, produktivitas ya. Instead of mungkin kalau doing the conventional way mungkin perlu waktu 2 minggu atau 1 bulan gitu ya buat selesai. Mungkin tenaga kerjanya mungkin perlu 5 orang. Nah, sekarang with our solution yang nanti akan saya sharekan ya, itu mungkin instead of 1 bulan mungkin bisa cut setengahnya, mungkin dalam 2 minggu selesai, atau dan juga plus tenaga kerjanya ya, engineer-nya atau siapanya, atau mungkin entah bukan 5 orang lagi tapi bisa mungkin cuma 2 orang atau 3 orang can do the job, can deliver more ya. That is the idea. That is the first thing ya. Nanti yang kedua adalah ya data yang sudah di develop, ya itu pass over ya, di handover ya. Nah, itu datanya itu bisa lanjut di develop lagi. Jadi basically no data loss basically. Datanya ini berkesinambungan ya dari satu stage ke stage lain. Dari desain selesai handover ke ke tim lain, tim QS gitu ya, atau tim construction. Nah, datanya dipakai. Nah, nanti as time goes by ya, datanya just keep growing as you are progressing with your project ya. And eventually ya it will benefit everybody ya. Benefit the consultant team, the engineering team, QS and construction team, and finally the owner themselves will enjoy the benefit of this ya. Everybody will happy ya. Ya, so this is kita punya solution yang akan saya sharekan ya. How we can achieve that gitu ya. Nah, solution kita itu mengcover 3 hal ya. Yang pertama of course selalu dimulai dari CAD ya. Kita ada solution yang mengcover CAD ya, all the CAD solution. Lalu moving into ke area BIM. Nah, ini yang mungkin Bapak dan Ibu sudah sangat familiar dengerin namanya, oh BIM gitu ya. Tapi we have a different understanding about what BIM is supposed to do basically. Nah, setelah BIM ya, kita juga ada solution yang mengcover the new trend ya, namanya adalah digital twin ya. Jadi basically kita mengcover kita bisa mensupport organisasi atau company Bapak dan Ibu ya, dari journey-nya dari just going from CAD until the digital twin as we progress together ya. Nah, apa sih digital twin ya? Jadi basically idenya adalah ya, it is a smarter model from your BIM model ya. Nah, idenya adalah kita meng-create reality virtual project ya. Kita meng-create replika ya, digital replika dari existing physical project yang ada di lapangan. Jadi basically ini adalah project yang Bapak dan Ibu kerjakan di lapangan, physical, bisa disentuh gitu ya. Ada bisa disentuh ya. Nah, ini sekarang kita create the exact ya, the replika as build-nya. Ya, jadi sekarang kita juga punya nggak dalam bentuk gambar gitu ya, gambar A0, A1 dan sebagainya gitu ya, tapi sekarang kita punya modelnya ya, the smart model ya. Nah, model ini smart karena kenapa saya bilang smart? Karena dia punya kapasitas, punya capability buat men-store information, dan juga dia bisa berkoneksi, berkolaborasi dengan other information juga. Makanya kita sebut smart ya. Jadi basically imagine ya, throughout all the phase ya, dari fase awal, dari fase visibility, fase survei ya, lalu fase desain jalan dan sebagainya, fase civil work ya, lalu fase modeling ya, 2D 3D ya, lalu ini fase desain ya, nanti masuk ke fase konstruksi. We are talking about 4D and 5D, time and cost selalu ya, time and cost ya. Lalu setelah selesai ya, nah kita masuk ke fase ini operation. Nah, ini operation nanti tagging dengan IoT sensor, dan juga bisa di augmented reality-nya dan sebagainya gitu ya. Nah, imagine all of this information ya, itu available di dalam satu model ya. Bukan jadi next time kalau misalkan mungkin atasan engineering Bapak dan Ibu, engineering manajernya Bapak dan Ibu itu nanya,
apa namanya, tolong carikan informasi apa vessel di daerah sini gitu ya. Oh, perlu dicek PDF dari satu folder ke folder. Nah, next time no need. One click ya, all this information is within your hand ya. Or information anything ya, all the face of the information ya. Itu nanti semua within one click ya. Jadi semua informasi itu semua sudah ada di dalam model itu sendiri ya. Nggak cuma ini yang tadi saya bilangkan adalah storing capability untuk men-store information gitu ya. Tapi juga bisa apa possibility-nya masih sangat unlimited gitu ya, unlimited opportunity ya. Imagine model ini nanti di-connect ke drone ya, di-connect dengan ke smart glass. Nah, sekarang Google baru aja rilis ya, about to release dia punya smart glass. Next time project kan mungkin nggak ada, mungkin nggak cuma di Jakarta gitu, mungkin ada di Papua, ada di Sulawesi atau ada di mana gitu ya. Kan is sometimes is very difficult ya kita kunjungin project gitu ya. Nah, next time tim project yang di lapangan ya mau update progress ya, mereka even mereka terbangin drone ya, terbangin drone nanti kalau misalnya connectionnya sudah ready semua ya, imagine nanti bapak dan ibu bisa meeting dengan orang di lapangan itu di ruang meeting di kantor ya, kantor di Jakarta gitu ya, dengan pakai smart glass ya, and you know everything exactly what is happening on site live ya, so that is the possibility. Dan of course juga bisa di-connect dengan ERP system ya, misalkan fasilitasnya buat apa nih? Oh, buat production gitu ya, production chemical, production mungkin buat sabun dan sebagainya ya. Itu kan production nanti apa owner kan perlu connect-in, perlu take unit cost atau cost code-nya dan sebagainya itu connect dengan dia punya existing ERP systemnya ya. Nah, that is everything is possible. Nah, so this is what we are capable of doing lah basically ya. Jadi nggak cuma dari CAD ya, collaborating all your BIM model ya sampai ke area digital twin ya. Oke. Masuk ya. Project ya. Kalau kita bicara project ya, saya yakin ya kita bisa mengklasifikasikan menjadi dua hal ya, dua main topik gitu ya. Yang pertama is either Bapak dan Ibu itu mengerjakan greenfield ya atau brownfield ya. Either dari nol ya, completely from scratch ya, from nothing to become something. Nah, itu kita sebut greenfield, atau ada apa existing facility ya, Bapak dan Ibu pengen dimodifikasi atau pengen di-remove certain area atau sebagainya gitu ya. Nah, greenfield of course kita punya solution yang bisa mensupport dua hal ini, tapi saya pengen highlight terutama di bagian brownfield ya, karena typically greenfield lebih mudah, lebih mudah dalam artian karena from nothing ya kalian bisa design accordingly gitu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan kalian bisa design accordingly. Nah, tapi what happen is kalau di-link sama brownfield. Yang pertama ini existing asset, existing facility ya. Nah, existing facility ini yang pertama belum tentu akses ke lapangannya, ke fasilitasnya itu yang pertama mungkin jauh gitu ya, mungkin di luar aksesnya nggak gampang. Yang kedua belum tentu dikasih akses buat masuk ke fasilitas everyday gitu ya. Nah, the one time yang kalian perlu melakukan kan sebelum kalian melakukan kalian perlu melakukan survei gitu ya sebelum doing all the quotation all those thing ya. Nah, the one time yang kalian perlu ke lapangan itu kadang-kadang it is very challenging ya to capture everything. Nah, this is where we can help to support ya. Dan juga yang tadi align dengan framework yang disampaikan sama tim dari McKinsey gitu ya, need to enhance the collaboration ya, karena kita selalu kita tahu gitu ya, construction is really the construction project is really the the most labor consuming ya. Jadi basically banyak pihak, banyak party gitu ya. Kita mungkin Bapak dan Ibu dari owner gitu ya, tapi project definitely you will not do it yourself ya. Kalian bakal engage main contractor, pasti ada main contractor bakal engage all the subcontractor specialized in one thing ya, dan juga main contractor juga bakal dealing dengan consultant ya, yang dimana consultant juga based on some disciplines ya. Ada konsultan struktur, konsultan MA dan sebagainya ya. Nah, how
we can collaborate. Ya, that is the challenge lah. Nah, this is where we are coming ya. Dan juga project ya, nggak cuma satu hal kan ya. Kalau kita bicara ya, project dealing with a lot of things ya. Ya, project pasti dealing sama survei ya, data survei. Pastinya di semua project perlu ada power ya, power, ada utilities, cabling ya, struktur, building dan sebagainya gitu ya. Nah, how we can collaborate ya, karena mungkin ini subcontractor A data surveinya pakai produk A, subcontractor mungkin konsultan B untuk power pakai produk B, C dan sebagainya. Nah, kadang-kadang karena beda produk, nah ya nanti kolaborasinya itu sangat itu bakal challenge ya. Nanti ada data loss dan sebagainya. Nah, this is where we are coming also ya, karena kita again we are covering all the aspect of the infrastructure project ya. Oke, solution pertama ya, terutama untuk Bapak dan Ibu yang dealing sama brownfield ya. Nah, ini adalah solution yang bisa mengenhance data tangkapan ya. Mungkin sekarang Bapak dan Ibu sudah menggunakan teknologi ya in the hardware devices ya, entah itu pakai drone atau handheld camera atau pakai foto satellite atau pakai laser scanning. Don't worry ya. All this information ya, all the reality itu kita bisa proses di iTwin Capture. Hasilnya bisa sedetail ini. Jadi basically seperti yang dilihat ya. Ya, ini kita menggabungkan beberapa data gitu ya, data drone ya, data ground image. Basically somebody go to the site, take picture by using some maybe DSLR dan sebagainya, dan juga gabungan ke point clouds ya, hasil tangkapan laser scanning ya. Dan ini is a real project ya. We are doing together with Siemens ya, Siemens Power Station ya. Idenya apa? Idenya ya again dengan adanya visualisasi ini ya. Jadi basically Bapak dan Ibu bisa can visualize better ya. Once you visualize better, Bapak dan Ibu bisa do a better planning ya. Yang terutama planning dalam artian kalian ini semua tangkapannya akurat gitu ya, dimensi juga akurat. Jadi kalau misalkan ada nanti pekerjaannya scope pekerjaannya ada pengen tambahin mesin gitu ya di daerah blok A ya. Nah, dari sini kan Bapak dan Ibu sudah bisa melakukan analisa gitu ya. How is the space-nya cukup nggak, ada space constraint nggak atau apapun gitu ya. That is the idea. Okay. Terus kalau misalnya dealing sama greenfield ya, perlu doing survey of course ya. Ya, all of this point is the tangkapan drone gitu ya. Habis ditangkap dengan drone ya, nanti semua tangkapannya itu kita proses di iTwin Capture. Ya, bahkan iTwin Capture itu sendiri ada inbuilt machine learning-nya. Misalkan mungkin Bapak dan Ibu fokus ke area inspeksi gitu ya, pekerjaannya main scope-nya adalah cuma untuk inspeksi. Nah, idenya adalah dengan ada machine learning ini, next time Bapak dan Ibu kan pengen identify ya, automatically identify area-area mana yang ada defect ya, entah itu ada cracks dan sebagainya. Itu bisa di train ya, mesinnya software ini bisa di train. Jadi next time terbangin drone, diproses, nanti it can automatically identify where is the location ya. Terus tadi ada sekilas ada ditunjukin ya. Basically everything here itu bicara mengenai point clouds. Makanya kenapa bisa dapetin dimensi gitu ya, Bapak dan Ibu bisa dapetin panjang ya, bisa dapetin luasan, juga bisa dapetin volume. Ya, kenapa? Karena we are talking about point cloud ya. Point cloud ini dia punya informasi XYZ ya. Jadi basically idenya adalah kalau pengen dapetin panjang ya, ide pengen dikonekin satu titik ke titik lain. Nah, dapat panjang ya. Kalau pengen dapat luasan, of course at least 3 titik ya. Kalau pengen dapetin volume, at least 4 titik. Basically in the space ya. Ya, that is how the software works basically. Ya. Nah, yang lebih penting lagi ya, setelah software ini kita juga provide kita punya cloud service ya. Jadi basically cloud storage ya. Nah, di cloud storage ini dia bisa semua data yang sudah diproses ya bisa diupload, dan itu bakal automatically di register ya sebagai library ya sesuai dengan timestamp. Ini tujuannya apa? Yang pertama of course buat progress monitoring ya.
dan juga buat ngecek kapan sih area ini udah di-cast gitu ya, sudah dicor dan sebagainya. Itu everything all recorded ya. Jadi again, kalau misalnya kita bicara tentang tim yang di office ya, office di Jakarta sama tim yang di project ya, mungkin project di Kalimantan atau di Sulawesi atau di Papua atau di mana gitu ya. Nah, basically kalian tinggal Zoom meeting ya. Kalau di Bentley kita pakai Teams, sorry. Ya, jadi basically all bisa discuss langsung ya, karena di sini ya open for the discussion ya. Jadi misalkan kalau atau mungkin ketemu ada komen gitu ya. Nah, anybody ya yang nanti dikasih akses ya, mereka bisa langsung make comment ya, position, where is the location of the problem, nanti bisa didiscuss. Ya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi basically ya iTwin Capture ini bisa mengenhance ya, bisa membantu terutama di fase survei ya, data terutama di link dengan data survei. Nah, yang kedua ya, masuk ke fase desain ya, terutama desain plan. Nah, sebelum itu saya pengen jelaskin dulu ya. Jadi basically di Bentley ini ya, we cover everything ya, all the aspect of infrastructure ya. Nah, tapi konsep yang how we do things is we maybe different gitu ya dengan produk lain gitu ya. Yang pertama, mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar atau mungkin sekarang saya share ya. Jadi basically kita CAD solution kita ini kita hanya ada satu ya, our very native product. Jadi basically ini adalah software yang benar-benar di-develop by Bentley, Bentley founder themselves gitu ya, microstation.dgn ya. Nah, dari CAD moving ke BIM. Nah, di BIM kita itu kita sangat we go in the specific way ya, dalam artian BIM kita itu sangat spesifik. Jadi kita bukan one size fit all ya. Jadi misalkan dari namanya mungkin Bapak dan Ibu sudah mulai bisa mengira-ngira gitu ya. Oke. Kalau misalnya Bapak dan Ibu dealing sama plan project ya. Nah, kita kalau mau moving ke BIM dari MicroStation ke BIM gitu ya. Nah, itu solusinya adalah open plan ya. Kalau Bapak dan Ibu ngerjain project building ya, bangunan ya, kita ada open building. Nanti saya jelaskan ya. Atau ada Bapak dan Ibu ada di bagian pemetaan gitu ya, kita ada namanya open city dan sebagainya gitu ya. Ada kalau bisa doing road jalan raya, kita ada road, ada doing kereta ya, ada open rail dan sebagainya ya. Idenya adalah kalau Bapak dan Ibu notice ya, selalu dimulai dengan kata open ya, dan yang kedua adalah itu ya spesifik itemnya ya. Nah, open di sini artinya adalah we provide an open environment ya, di mana nggak cuma kita bisa berkolaborasi dengan within us of course ya, tapi kita juga open for collaboration with other application ya. Entah itu mungkin dari software lain ya, itu we still open for that kind of collaboration. Nah, yang kedua adalah project-nya, Pak. Bapak dan Ibu ya. Jadi basically sangat spesifik, dan spesifik dalam artian ya, we have that specific library ya, yang related dengan project yang Bapak dan Ibu kerjakan gitu ya. Jadi challenges-nya kalau bisa menggunakan aplikasi yang one size fit all ya, itu library-nya itu umumnya library yang related dengan yang standard ya, misalnya library yang buat building ya. Saya nggak meremehkan pekerjaan struktur building, tapi typically ya building project is simpler compared to other project lah ya, misalkan ya, more kompleks, ada kompleksitasnya. Nah, that is where we are coming from ya. Nah, oke, open ya. Tadi saya bilang open ya, open environment. Nah, idenya adalah ya, ini gambaran kelanjutan ya sebenarnya. Tadi misalkan Bapak dan Ibu sedang ingin doing a scan to BIM service gitu ya. Jadi terutama untuk dealing sama brownfield project. Setelah di scan ya, laser scanning atau tangkapan drone ya, diproses di iTwin Capture tadi. Nah, 3D mesh-nya ya, itu Bapak dan Ibu bisa jadikan sebagai sebagai referensi ya untuk pemodelan 3D-nya ya. Nah, yang penting adalah di hasil 3D mesh-nya itu, hasil produk BIM Bentley itu kita sangat geo coordinate accurate ya. Accuracy-nya itu sesuai dengan true coordinate ya. Jadi basically ya, posisi itu bakal langsung sesuai dengan posisi yang ada di lapangan gitu ya. Nah, dari situ nanti Bapak dan Ibu bisa langsung menggunakan soalnya karena dimensinya misalkan kalau
mungkin ownernya nggak ada data gitu ya. Dia dulu mungkin doing everything, semua informasinya ada di paper ya, A0 size, A1 dan sebagainya, yang dimana udah tua gitu ya, mungkin 10-20 tahun yang lalu gitu ya, udah hilang, arsipnya sudah hilang ya. Jadi ya, it is very beneficial doing this kind of BIM, scan to BIM ya. Nah, nanti setelah itu yang saya pengen highlight adalah, yes, can see here ya. Jadi basically ya, we are open for collaboration ya. We already have all the most of the international standard file basically. Nggak cuma within Bentley, tapi kita ya, like for even like our close best friend gitu ya, Autodesk ya, kita we can collaborate basically ya. Atau data tangkapan ya, mungkin Bapak dan Ibu menggunakan produk Topcon, mungkin Faro, Leica atau Rigel ya, atau mungkin yang standarnya ada LES atau LEZ ya, itu we have it ya. Jadi basically that's where di mana kita bisa berkolaborasi ya. Nah, idenya another idea itu tampilannya bakal seperti ini. Idenya adalah ya, ini hasil tangkapan gitu ya, diproses di iTunes Capture. Nah, sekarang Bapak dan Ibu perlu melakukan dapetin quantity gitu ya, langsung bisa dibuka di aplikasi BIM kita dan langsung bisa dimodelin ya, sesuai dengan referensi 3D mesh-nya ya. Nanti dari sini setelah dimodelin dari BIM ya, basically apapun komponen yang dimodelkan itu komponennya, kalau bisa purpose-nya adalah hanya untuk dapetin bill of material atau quantity ya, basically all the report is automatically generated ya. Nah, bicara mengenai plan, again di Bendy kita selalu we go deeper ya, to understand how is the process gitu ya. Pastinya yang kita selalu dapat, yang basically yang kita understand adalah selalu dimulai dengan PNID ya, mungkin untuk Bapak dan Ibu yang benar-benar berkecimpung di daerah ini ya. PNID ya, nanti dari PNID ini, karena PNID ini sebagai blueprint gitu ya untuk plan ya, piping, instrumentation dan sebagainya, itu informasinya ada di PNID ya. Nanti masuk ke fase 3D modeling ya. Kita juga ada namanya Open Plan Modeler. Nah, setelah 3D modeling ya, habis itu end of the day deliverable-nya itu ada dua hal ya. Isometric yang paling penting ya, buat pipe shop drawing-nya ya. Lalu ke orthographic. Nah, the rest of the report ya, semuanya bisa di-generate ya, bill of material. Nah, idenya seperti itu ya. Ini sekilas saja. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, tadi saya jelasin kalau misalnya kenapa open-nya semoga sudah jelas gitu ya. Nah, sekarang yang kata keduanya, plan PNID. Artinya adalah aplikasi kita ini sudah sangat spesifik ya. Kita sudah include all the information, all the library yang related dengan PNID untuk kasus ini. Mungkin Bapak dan Ibu tanya, "Oh, Christian, kita oke aja nih pakai CAD, simple CAD gitu ya." Nah, yes, you may be right ya, tapi pertanyaan saya adalah, kalau misalnya di-link sama plan ya, pasti challenge-nya adalah di daerah ini ya. Kita bicara dengan tagging mungkin ratusan bahkan ribuan. Nah, yang kita selalu dengar adalah duplikasi. Duplikasi ini sangat time consuming. Nanti setelah kan kita bicara kalau misalnya tergantung kompleksitas plan project-nya ya. Kalau misalnya project-nya sangat huge gitu ya, perlu dibagi-bagi gitu ya, beberapa tim. Nah, imagine ya, tim A, tim B, tim C, tim D gitu ya. Setiap orang nanti ada yang duplicate. Nah, imagine pada saat nanti kalian collaborate ya, integrate semua modelnya, imagine nanti nyariin duplikasinya, habis itu diganti lagi. Nah, itu that is the waste of time ya. Nah, this is where we come ya, we provide some intelligence ya, nggak cuma library ya, tapi juga semua tagging ini basically once it is generated ya, misalkan GLV 001 gitu ya. Nanti kalau misalnya ada tim lain ya yang menggunakan atau Bapak dan Ibu sendiri gitu ya, lupa gitu, ini padahal udah di-create gitu ya. Pada saat nanti the same tagging ya dipakai untuk komponen yang lain gitu ya. Ya, sistem kita akan memberikan notifikasi. Ya, bahkan sistem kita bisa mengautomate untuk moving jadi 0002 ya. That save a lot of time ya.
Sound simple, tapi that is the simple thing yang nanti add up into the mountain gitu ya. Nah, modular. Nah, again, idenya selalu sama ya. Jadi basically library ya. Ini yang sangat penting gitu ya. Yang of course time consuming juga ya buat generate library one by one. Nah, terus juga semua komponen terutama kayak misalnya pipeline ya. Itu parametrik ya. Jadi basically ya pemodelan bakal lebih gampang. Nah, ini yang meng-align atau meng-support saya punya apa namanya sharing di awal gitu ya, how this model based approach ya bisa meningkatkan efisiensi gitu ya. Terus juga all the components ya, basically pastinya di semua project dealing sama kabel ya, pasti perlu ada electricity kan, kalau nggak kita nggak bisa nggak bisa pasang internet dan sebagainya gitu ya. Nah, kabel raceway ya kita ada spesifik tools yang handle this specific item gitu ya. Nah, cabling ini juga sangat penting ya. Jadi idenya end of the day yang paling penting di bagian ini ya, dapetin quantity. Nah, kalau misalkan gunain cuma one size fit all product ya, you will never get this kind of a quantity ya. Terus habis itu juga ada mengcover detailing juga ya, umumnya kan either konkret ya Pak atau struktur beton atau struktur baja atau gabungan hybrid gitu, ada yang komposit gitu. Nah, tapi design is one thing ya, detailing is another thing ya. Detailing yang bakal time consume. Nah, this is how we can help to automate ya. Jadi basically terutama untuk beton ya, struktur beton. Nah, apa sih challenge-nya nanti? Nah, challenge-nya adalah prepare all the bar bending schedule or those thing ya. Nah, ini nanti automatically generated. Ya, nggak cuma modelingnya lebih mudah ya, seperti Bapak dan Ibu lihat ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa set parameter ya, misalkan concrete cover, lapping length ya, jarak angkur dan sebagainya itu di set satu kali. Any changes mengenai dimensi ya, itu nanti semua tulangannya itu semua bakal mengikuti sesuai dengan perubahan itu, otomatis ya. Jadi nggak perlu dikira-kira lagi ya. Tapi yang paling penting adalah nanti generate itunya, bar bending schedule dan juga bill of quantity-nya ya. Sama halnya dengan steel, saya nggak ada nggak ada video yang buat ditunjukin ya. Sama setelah dimodelin ya nanti semua cutting list ya, bahkan kita juga bisa produce NC file ya, di mana NC file ini bisa langsung connect ke CNC mesin ya, langsung nanti mesinnya itu langsung start fabricating ya, tinggal kasih taruh plat bajanya, nanti mesinnya langsung melakukan cutting ya. Oke, itu bagian desain. Nah, sekarang deliverable ya, isometricnya ya. Sekarang nanti Bapak dan Ibu kalau 3D model sudah ready ya, tinggal pilih ya pipeline mana yang mau di generate ya, is just pilih ya. Mohon maaf yang baru join, boleh di mute ya. Terima kasih. Oke ya. Belajar tidak melalui pembelajaran manual seperti yang dulu. Jadi juga Pak Eko juga sudah menyampaikan. Ya, mohon maaf Bapak, boleh di mute. Tadi itu juga digunakan di dalam proses pembelajaran, proses training dan sebagainya. Itu juga sudah banyak. Terima kasih. Yes. Ya tadi saya ambil di mana? Oke, isometric ya. Idenya ya tinggal pilih ya pipeline mana yang mau di generate isometricnya ya. Nanti pipeline tersebut langsung isometricnya langsung automatically generated Pak ya. Jadi nggak perlu di draw secara ini lagi, manual lagi ya. Of course tentu saja di awal perlu di setup gitu ya, title block sesuai dengan company perusahaan punya standar gitu ya. Itu perlu di setup one time ya, satu kali di awal, tapi the rest itu semua bakal automation Pak ya. Nanti ada changes ya, ada perubahan, tinggal di update di 3D modelnya, nanti isometricnya bisa disinkronize dan bakal ke update according. Ya. Seperti itu, bahkan instrumen untuk memonitor. Ya, maaf. Oke, orthographic ya, deliverable yang kedua yaitu buat plan layout elevation. Nah, itu juga automatically generated juga ya.
Nah, basically semua hal ini yang bakal bisa men-save time lah istilahnya ya. Sounds kelihatannya simple ya gitu ya, buka di simple cat application, tapi lot of thing need to be done ya. Oke, report ya everything ya, basically all anything setelah 3D modelnya ready ya, anything yang Bapak dan Ibu perlukan ya, pipeline, vessel, pump, semua reportingnya itu basically bisa di list down ya, bisa langsung di generate automatically ya. Karena sistem kita ini kita develop database juga ya. Oke, itu plan ya. Of course ya saya cuma share sekilas mengenai definitely any project ya, terutama plan ya yang ada di area suburb gitu ya. Pasti perlu ada supply power gitu ya. Nah, power ini biasanya kita desain substationnya ya. Nah, ya idenya sama ya, Izin, Pak. open. Kurang 15 menit ya, Pak. Izin. Oke. Ya. Kurang 15 menit ya. No problem. Thank you, Pak. Ya, idenya sama ya, saya percepat aja ya karena konsepnya sama, is all about schematic ya. Habis itu modeling ya, modeling karena kita semua library again ya. Dan juga finally report generation ya. All the concept is about the same. Ya, idenya kita pengen mengenhance produktivitas. Oke. Nanti how to connect ya, bagaimana dari model itu kita masuk ke fase kita share ke tim lain ya, terutama tim struktur atau tim piping ya. Nah, kita ada aplikasi lain ya. Kalau untuk tim struktur aplikasinya StatPro gitu ya. Jadi basically idenya adalah framing ya, structural frame-nya itu ya bisa langsung di export. Ya, jadi basically tim struktur ya, tim StatPro-nya itu dia bisa langsung dapetin frame-nya in the correct position. That is the idea ya. Habis itu sama halnya dengan pipeline stress checking-nya ya. Buat generate ya, buat tim piping ya, dia bisa juga langsung ambil dari 3D modelnya tadi ya, masuk ke aplikasi kita yang namanya AutoPipe ya. Sekilas saja ya. Nah, AutoPipe basically mengcover everything yang related dengan piping ya, dari nozzle, dari everything, all the loadings ya, itu semua kita cover di AutoPipe. Dan ini not a new product gitu ya, sudah dipakai multinational heavy industry company like Technip, JGC, Mitsubishi, ya Chiyoda and all those things. Ya sudah dipakai, sudah dipercaya gitu ya. Ya, it's all about this ya, all the modeling, all the stress checking, all those things ya. Dan juga kalau Bapak dan Ibu yang ada yang doing ke arah subsea pipeline ya, yes, AutoPipe juga bisa mensupport hal itu ya, bisa mengincorporate efek dari wave gitu ya, bisa di-connect nanti ke aplikasi kita yang namanya SACS ataupun Moses. Ya, again always about the collaboration ya. Jadi basically nggak cuma don't worry ya, nggak cuma dealing collaborate dengan within Bentley, tapi we collaborate with other. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar PDS, ya, PDMS, E3D, SP3D ya, Plan 3D ya, that is also possible gitu ya. Oke. Piping. Nah, juga kita juga mengcover vessel-nya ya. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang specialized di manufacturing ke pressure vessel, air cooler, tanks, heat exchanger ya, itu kita mengcovernya di AutoPipe vessel ya. Oke, nah itu onshore. Nah, sekarang saya touch a little bit mengenai offshore sebelum kita masuk ke project delivery gitu ya. Offshore kita ada bicara dengan offshore sebenarnya ada dua segmen gitu ya. Yang pertama adalah anything yang nanti tetap fix ya di seabed gitu ya. Nah, itu kita cover di SACS. Nah, ini yang conventional jacket gitu ya, itu kita cover di SACS ya. Tapi most of the cases sekarang we go in the deep sea ya, di sea area. Nah, ini everything yang floating ya, itu perlu kombinasi. Jadi SACS itu mengcover bagian top side-nya ya. Nah, bagian efek floating-nya ya, all the mooring ya, everything ya, di mana colleague saya yang sangat expert di bagian ini ya, itu di cover di area Moses ya. Jadi bagian floating-nya itu Moses, sorry nggak kelihatan ya, Moses, dan di bagian top side-nya itu di cover SACS ya.
Nah, jadi tergantung kebutuhan kita ada package yang related dengan kebutuhan Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, tapi saya ingin highlight mengenai SACS gitu ya, terutama yang cukup saya cukup dengar cukup banyak sekarang proyeknya related sama decommissioning gitu ya, dari jaket lama pengen dipotong, dipindahin ke tempat baru gitu ya. Nah, we have a good tools yang bisa mensupport hal itu. Ya. Jadi basically bisa mempermudah gitu ya. Pengen tahu kan idenya adalah pengen tahu lifting capacity dari barge-nya itu kan ada limited. Jadi kita pengen tahu bisa disesuaikan ya sampai dia sesuai dengan kapasitas dari liftingnya ya. Mempermudah pemodelan. Oke. Oke, ini mungkin saya nggak cover ya. Tapi basically we go until wind turbine, Pak. Bapak dan Ibu ya. Jadi tergantung wind turbine-nya yang masih dealing sama monopile. Ini nanti bakal dealing dengan aplikasi kita lain yang namanya Plaxis gitu ya, Plaxis monopile atau wind turbine yang pakai jacket gitu ya. Ini dealing nanti connect ke SACS atau dengan floating effect gitu ya. Nah, itu nanti dealing wind turbine, wind power dengan Moses ya. Oke, itu bagian desain ya, desain selesai. Nah, sekarang let's move into ke project delivery. Tadi Pak Noldi nyampaikan sekilas gitu ya. 4D sebenarnya as simple as we combine ya 3D intelligent model ya. Saya tambahin kata kuncinya 3D intelligent model. Jadi basically 3D beam model ya ditambah dengan schedule ya, schedule yang Bapak dan Ibu dapat develop mungkin di Primavera atau di Microsoft Project. Nah, but end of the day selalu kita mulai dengan mempertanyakan why we need 4D gitu ya. Basically 4D kita pengen eliminate gap antara actual design timeline ya sama actual progress ya. And juga kita pengen umumnya everything is okay ya, so all the technical are okay, tapi yang nggak okay itu kadang-kadang kolaborasi gitu ya antara many subcontractor, many supplier, many all those people. Ini yang kita pengen mengcapture ya, ini pengen meminimize atau mengeliminate gap ini ya. Nah, solution kita itu available di dalam Synchro ya. Jadi Synchro ini ada beberapa modul ya. Synchro Modeler dan Pro ini nanti yang akan doing all the combination data BIM sama data 3D intelligent model ya, sama schedule ya. Lalu setelah everything ready ya, ready nanti kalian bisa upload ke cloud kita namanya Synchro Control. Nah, nanti setelah upload di cloud, ini yang akan memungkinkan untuk berkolaborasi ya dengan multiple disiplin atau multiple stakeholder gitu ya. Nah, setelah itu juga kita provide akses ya. Jadi next time ya semua tim yang di lapangan ya nggak dealing sama pen and paper atau WhatsApp anymore ya. Kita ada mobile app yang namanya Synchrofil. Ya, jadi everything information dari semua dokumen, semua PDF, semua schedule itu nanti semua bisa available di dalam mobile phone gitu ya. Nah, idenya adalah seperti itu. Ya, jadi basically ya kita ingin membridge gap ya antara Primavera ya, Microsoft Project ya, atau dengan BIM model kalian yang mungkin kalian develop di Revit atau Navisworks atau di Bentley Product gitu atau IFC gitu ya. Nah, tapi saya pengen tekankan adalah Synchro itself kita capable untuk doing this scheduling ya. Jadi sebenarnya nggak perlu pakai Primavera atau Microsoft Project. Synchro sendiri kita punya engine untuk generate plan schedule ya, dan juga Synchro itself we are doing what Navisworks is doing. Jadi basically bisa eliminate. Nah, ini bisa save cost gitu ya. Jadi one Synchro is actually ya Bapak dan Ibu kalau misalnya mungkin masih pakai Excel, is a good thing. Tapi kalau misalnya Microsoft Project atau Primavera, you can save from that. Synchro they can do ya. Intinya poinnya apa? Ya, ini yang paling penting ya. Kenapa saya ini yang pertama gitu ya. Visual planning ya. Scheduling ya, kita dealing sama ratusan atau bahkan ribuan activities ya. Imagine ya kalau misalkan masih dealing sama non conventional Primavera atau Microsoft Project atau mungkin Excel ya. Imagine nggak semua orang bisa aware gitu ya. Ini aktivitas ini tanggal sekian, ini refer kemana gitu ya. Nah,
idenya adalah dengan menggabungkan BIM 3D BIM 3D ya dengan schedule ini ada di sini. Jadi basically ingin mengenhance visualization. Jadi at least tahu ya, ini Bapak dan Ibu tinggal klik ya, ini nge-refer ke ini nih. Jadi langsung tahu, semua orang langsung zoom in, okay, next is this part gitu ya. Jadi basically everybody is visible dan have the same understanding ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa untuk mengenhance planning juga ya, terutama di lapangan ya, taruh equipment planning, equipment alat beratnya taruh di mana dan sebagainya, dan pergerakan ya, apakah akan mengganggu crane-nya, nanti mobile crane-nya pas tanggal sekian dengan kondisi situasi di lapangan demikian, apakah akan ada clashing atau enggak. Itu bisa di visualisasikan. Atau juga untuk mendetek ya, pengen di view ya, terutama untuk dari tim yang doing health and safety ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu identify, ini area yang bakal prone to danger, bisa langsung diidentifikasi. Ya, jadi basically once di-identify, everybody itu bakal aware. Daerah sini be careful ya. Ada scaffolding dan sebagainya, be careful ya. Terus juga bisa yang paling penting lagi untuk scenario comparison. Jadi bisa compare beberapa baseline gitu ya. Mungkin pengen cek gitu ya dari tim planning ya, doing visibility, pengen tahu kalau kita do it in concrete structure atau struktur baja atau hybrid ya, itu yang mana yang memberikan waktu lebih cepat. Nah, itu you can do the analysis here. Ya. Dan juga yang penting adalah untuk meng-capture all the resource utilization juga ya. Nah, ini mengenhance visual planning ya. Dan of course bisa buat visualisasi, terutama untuk kalau lagi ada progress meeting gitu ya. Nah, sekarang things can be done in the visual way gitu. Jadi orang langsung tahu, nggak perlu dicatat ngelihat report lagi. Nah, people will know what is going to happen ya. Nah, to connect ya dengan ini mobile app kita ya. Jadi basically di mobile app kita ini ya untuk mengenhance kolaborasi antara orang di lapangan dengan orang di kantor gitu ya. Kalau misalnya orang di lapangan ketemu problem ya, dia nanti tinggal pakai mobile app dia ya, buka drawingnya ya, pinpoint lokasi problemnya di mana, raise RFI, submit ya, kirim siapa yang perlu review dan perlu approve ya, itu everything bisa di set di sini ya. Dan dia juga bisa tahu, bisa ngelihat by this time ya, tanggal sekian ini mesti sudah jadi dan sebagainya ya. Imagine this is to enhance all this visualization lah. Everybody will have the same understanding. Ya, dan terutama dokumentasi juga jadi lebih gampang ya, karena semua everything related dengan project A gitu ya, semua dokumentasinya itu available in one single file ya. Sorry, one place lah basically ya. Dan 2 juga menit lagi, Pak. capable untuk connect dengan BI intelligence ya, business intelligence, kayak misalnya mungkin Bapak dan Ibu menggunakan Power BI atau pakai Tableau atau sebagainya gitu ya. That can be done. Jadi ini terutama untuk reporting ya, dengan mungkin management atau apapun ya. That can be done, can be set. Jadi Synchro ini bakal fit in data ke Power BI ataupun Tableau ya. Oke, kurang lebih sekian ya. Nah, tapi balik lagi ya, saya pengen balik ke awal gitu ya. Tadi setelah saya sudah jelaskan, jadi basically hopefully Bapak dan Ibu dapat idenya gitu ya. What is the potential gitu ya dengan penerapan digital twin ya. Jadi basically all this information is semua available dalam satu model ya. Oke. User case study ya, beberapa hal ya. Ini mungkin saya cepatkan aja. Nah, tapi yang paling penting adalah di sini ya. End of the day is all about cost ya, saving cost ya. Don't get overrun atau delay, reduce risk of delay gitu ya. Nah, again kalau go deeper gitu ya, end of the day is about efektivitas pada saat dari semua fasenya ya. Jadi basically ini hasil survei ya yang kita selalu lakukan gitu ya dengan user kita ya. Basically this is what is happening basically after they adopt the technology ya. Jadi basically they can reduction cost, design cost ya, dalam artian less revision ya, terus bisa deliver faster ya, dan juga errornya lebih dikit gitu ya.
Alright, Oke. terima kasih. Semoga Pas, tepat Pak. waktu. Iya, pas Pak waktunya. Siap. Terima kasih Pak Saya Kris balikin ya tuh. atas penjelasannya. Detail sekali tadi penjelasannya ya. Jadi mulai dari pemetaan, terus